Salam jumpa, kembali bersama saya Maria Makulata dalam program Da Inspirasi. Menaikkan kisah perjalanan insan suci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, pendidikan tidak seharusnya hanya berorientasi pada kecerdasan, namun lebih daripada itu, dapat mengarahkan anak-anak membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Pendidikan perlu menanamkan tata krama dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Melalui pendidikan budi pekerti, relawan suci mengajarkan anak-anak untuk bersyukur. Liputannya berikut ini. Memberikan pendidikan budi pekerti sejak dini kepada anak dapat berpengaruh bagi pembentukan kepribadiannya. Itulah yang menjadi perhatian Yayasan Buddha Suci melalui kelas budi pekerti. Tawariang 257 anak-anak menghiasi kelas budi pekerti di Aula Cingse, Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Kelas yang rutin diadakan setiap bulannya ini diperuntukkan untuk anak-anak kelas 3 hingga 6 sekolah dasar. Namun, ada yang berbeda pada kelas kali ini, karena acaranya berlangsung selama 2 hari 1 malam. Nah, jadi camp ini yang tahun ini kita bertema adalah mengenal kembali dunia suci. Jadi berhubung Tongpan tahun ini sudah berjalan ke tahun yang ke-10. Nah, jadi kami merasa pada 10 tahun yang lalu kita memberi pelajaran budi pekerti ini mengenalkan dunia suci. Jadi setelah 10 tahun kemudian kami mengangkat kembali tema ini untuk anak-anak supaya lebih tahu misi-misi dan visi-visinya suci. Dari kata-kata Skong Sangren, mereka bisa belajar dan inspirasikan cinta kasih mereka dan bisa berbakti kepada orang tua, bersyukur dengan keadaan yang mereka ada dan bisa menyayangi dan membantu orang lain. Pada kesempatan kali ini, anak-anak yang biasa disebut dengan Xiao Pusa ini diajak untuk berkeliling Aula Cingse. Mulai dari Exhibition Hall, Cingse Cafe, hingga Cingse Living. Bermain sambil belajar. Mungkin inilah cara yang tepat untuk mempermudah Xiao Pusa menangkap materi yang diberikan oleh relawan suci. Seperti halnya yang dirasakan Vanessa, Xiao Pusa yang sudah mengenal suci dari usia taman kanak-kanak. Ia merasakan banyak pembelajaran dari kegiatan ini. Soalnya aku mau cari kayak pengalaman yang baru, habis itu bisa berteman dengan yang teman lain. Terima kasih Pak kepada Suci udah bisa bikin aku jadi anak yang baik, bisa hormat kepada orang tua. Ya, awalnya sih memang menemani anak saya ya, soalnya kan ya si Vanessa kan paling kecil ya. Nah, udah itu saya mikir saya bisa tahu apa yang sebenarnya diajarin di sini. Nah, Sika bisa ikutin kegiatannya. Nanti setelah di sini kan kita bisa tahu dong, oh ternyata anak kita belajar ini. Nanti pulangnya kan kita tahu, oh ternyata dia praktekin di kehidupannya enggak gitu. Siang pun berganti menjadi malam. Aku sangat beruntung menjadi topik yang akan menghiasi malam para peserta camp. Mereka tidak hanya diajak belajar sambil bermain, tapi juga diajak untuk bersyukur dengan semua yang dimiliki, seperti masih memiliki orang tua, serta mendapatkan fasilitas hidup yang layak. Para peserta pun kemudian menuliskan surat kepada orang tua sebagai wujud rasa syukur ataupun rasa bakti mereka. Suasana haru pun terasa di saat tangan kecil Xiao Pusa menuliskan perasaannya di selembar kertas putih. Begitu juga yang dialami oleh Brian Harim, siswa kelas 7 Sekolah Kemurnian Jakarta. Minta maaf karena sudah melawan dan menyisakan makanan karena orang tua saya sudah menyayangi saya dari kecil dan sampai saat ini. Papa, Mama, wo aini. Dengan adanya kelas bimbingan budi pekerti, diharapkan akan membawa generasi penerus ini dapat menjadi manusia yang berbudi, yang nantinya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tim Da ITV, Jakarta. Jadi orang yang mampu bersumbangsi dengan sepenuh hati dan mengisi hidupnya melakukan hal yang bermanfaat bagi banyak orang.
Inilah yang dilakukan Wiliana. Keterlibatannya dalam setiap kegiatan bakti sosial kesehatan serta bergabung menjadi tim kesehatan SECI adalah wujud komitmen dirinya untuk membantu sesama. Seperti apa sosok Wiliana? Kisahnya berikut ini. Awalnya saya bercita-cita menjadi dokter cuma satu, ingin baksos. Waktu itu lihat Taai di TV, hanya di DVD. Zaman dulu masih ada CD atau DVD, saya nggak tahu VCD itu ya. Dia itu kayak ada relawan biru putih melayanin orang-orang yang lagi di tempat bencana. Saya nggak tahu itu zaman dulu adalah SECI. Jadi waktu itu saya nggak tahu, saya ikut aja. Mama ajak, ini ada organisasi bagus banget, dia bilang dari Taiwan. Saya pikir organisasi sembayangan gitu, kayak mama biasanya ngajak kan tempat sembayangan gitu. Beda ini. Begitu yang datang adalah Cingwis, dia menggunakan baju biru putih, saya langsung yang, oh ini yang kayak yang di TV yang saya lihat. Nah disitulah saya fokus mulainya ikut SECI. Adalah Wiliana, 32 tahun, ibu dari 2 anak. Profesinya sebagai dokter menjadikan Wiliana bergabung dalam barisan relawan SECI sebagai tim kesehatan atau SECI International Medical Association. Saya itu menyukai organisasi timah. Ya kadang-kadang kita bilang ada positif ada negatifnya di organisasi. Tapi saya nggak pernah mau ambil pusing negatifnya. Kalau mau jalan berbuat baik, jalan aja gitu. Kalau untuk saya timah itu wadah sebenarnya. Kalau saya suka baksos, tapi kalau saya wadahnya yang nggak benar. Ada kan wadah yang lainnya yang mengatasnamakan sesuatu. Nah kalau di sini kan wadahnya pure murni karena sesuai dengan kata master. Kita itu sebagai wadah di SECI ini. Supaya orang-orang bisa menyalurkan apa yang ingin disalurkan. Misalnya berbuat baik, nggak tahu wadahnya, inilah wadahnya. 4 tahun sudah, Wiliana bersumbangsi terhadap sesama, terutama dalam bidang kesehatan. Rasa tulus memberikan cinta kasih, dirasakannya dalam mengikuti kegiatan ini. Tanpa merasa sungkan, Wiliana merangkul pasien. Tak jarang harus berkeliling mendatangi pasien, terutama lansia yang tidak dapat datang ke lokasi bakti sosial kesehatan. Selain berprofesi sebagai dokter umum, Wiliana juga aktif sebagai play terapis guna membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Saya masih umum, tapi saya tidak melanjutkan ke spesies karena saya mikir keluarga. Saya lebih mengambil condong ke emosional anak, perkembangan emosional anak itu lebih menarik buat saya. Jadi gini, kadang-kadang kan orang tua nggak ngerti kan, anak itu kenapa kok bisa marah, dok ini anak kenapa marah, terus lagi dok ini kenapa anak sampai di DO sampai dari sekolah, ini karena apa ini dia bilang gitu. Sedangkan orang tua cuma menanyakan dan verbal banyakkan menggunakan bahasa. Untuk anak-anak di bawah istilahnya 10 tahun, 12 tahun ke bawah, itu banyak mereka menggunakan kayak simbol, itu yang mereka keluarkan. Misalnya dengan sexual abuse nih contohnya, sexual abuse mereka menggunakan bahasa seperti saya cantik, saya gimana, tapi kita nggak tahu ini anak kenapa kok bilang saya cantik, saya apa, tapi ternyata dia dengan sexual abuse kayak begitu. Kalau untuk anak-anak tantrum, marah, maunya marah. Sebenarnya anak marah itu bukan dia mau marah, tapi karena dia takut. Dia punya sesuatu yang takut di dalam sehingga dia marah. Seperti itu. Itu biasanya anak-anak, sifat natural anak-anak seperti itu. Meskipun kesehariannya dipadati berbagai aktivitas, namun bukan berarti melupakan perannya sebagai seorang istri dan ibu. Wiliana tetap memberikan kasih sayang yang besar terhadap keluarga. Hingga apa yang dilakukan Wiliana mendapatkan dukungan sepenuhnya dari keluarga tercinta. Keluarga itu nomor 1 buat saya. Paling penting itu pendidikan adalah di keluarga dulu. Setelah keluarga baru bisa keluar.
penting lagi hubungan orang tua dan anak. Kenapa? Karena dengan ada hubungan orang tua dan anak yang mendalam, itu yang bikin kepercayaan diri kepada anak nantinya. Bersyukur. Saya bersyukur banget setelah memiliki anak udah sepasang, punya suami juga yang baik, yang mau mengerti saya. Kalau saya tiba-tiba suruh berangkat paksa, saya berangkat langsung. Dia mengerti banget. SECI suatu organisasi sosial, mungkin basisnya adalah beragama Buddha, tapi so far yang saya lihat cukup netral, kecuali dalam kegiatan kebaktian dan sebagainya. Kebetulan saya juga beragama Buddha, so kita support semua. Dari kegiatannya juga cukup aktif. Dari segi kebetulan kan Tima kan untuk SECI International Medical Association cukup aktif juga untuk kegiatan kesehatan dan sebagainya. So it's a good organization. Terjun langsung ke lapangan serta melihat berbagai kesulitan yang dialami sesama, membawa perubahan positif dalam kehidupannya hingga dapat bersyukur dan menghargai kehidupan yang dimiliki, menjadikan Wiliana pribadi yang bermanfaat. Meli Puspita, Rizky Dai TV, Jakarta. Sekian program Da Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.